Kisruh praktik kecurangan minyak kita yang ternyata tidak sesuai takaran terus menjadi sorotan. Untuk memastikan masyarakat tidak terus dirugikan, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri melakukan sidak di berbagai daerah. Hasilnya, minyak kita yang beredar tidak sesuai dengan takaran yang semestinya. Atas temuan tersebut, Kementerian Perdagangan memutuskan menarik produk minyak kita kemasan 1 liter yang tidak sesuai standar dari pasaran. Minyak kita awalnya menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi yang bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan terungkapnya kasus pengurangan takaran, mestinya ada perbaikan total dan menyeluruh agar masyarakat tidak terus-menerus dikecewakan. Perusahaan-perusahaan yang ketahuan mengurangi isi minyak kita akan dikenakan sanksi, ditutup, dan tidak bisa beroperasi lagi. Selain pengawasan terhadap takaran, pemerintah juga meminta kepada repacker agar patuh dan tidak menjual harga minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama ya, Putri dan juga pemirsa, bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Memang kasus minyak kita ini semakin meresahkan di tengah persiapan masyarakat Indonesia untuk menyambut Lebaran. Ini mama pusing lah pokoknya ya, ini minyak kita ditarik juga. Betul. Kalaupun ada juga kita ogah kayaknya belinya ya, karena rasanya beli 5 dapatnya 4 liter. Makanya kalau gitu Putri itu langsung beralih ke masakan yang rebus-rebusan begitu ya, nggak pakai minyak. Rebus. Jadi sehat ya. Oke, kita akan bahas bagaimana fenomena minyak kita pada pagi hari ini. Ada siapa aja narasumber yang kita hadirkan pagi. Oke, di studio kita sudah hadirkan Ahmad Tauhid, ekonom senior Indef. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Putri, Mas Philip. Dan juga tersambung lewat Zoom, ini yang bagian mengawasi ini, Bang Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6 DPR. Selamat pagi, Bang Andre. Selamat pagi, Bang Andre. Ya, selamat pagi Putri, Dev, dan Pak pengamat tadi. Mohon maaf, saya lupa namanya. Selamat pagi semua. Oke. Selamat pagi Bang Andre. Bang Andre langsung saja mungkin ya menjawab pertanyaan publik, ini pengawasannya gimana ini Bang Andre? Kok bisa sih gitu selama, mungkin kita nggak baru sadarnya sekarang nih Bang Andre, minyak gorengnya ini dikurangi takarannya. Atau jangan-jangan ini sudah sejak lama, bahkan tahun lalu begitu. Nah gimana nih hasil atau temuan dari DPR sendiri? Ya, baik Putri. Jadi selama ini kan kita berpikir concernnya masalah minyak kita ini pertama langka. Yang kedua, permasalahan yang selalu kita hadapi selalu harganya di atas HET. Itu yang kita menjadi concern. Nah, ini yang setelah kita selalu awasi dan kita selalu push Menteri Perdagangan dan juga Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, alhamdulillah harga sih mulai jumlah barang minyak kita ini ada, selalu bisa ditemukan di pasar-pasar ya, tidak lagi langka, hanya HET yang masih problem. Nah, tapi alhamdulillah HET pun sudah mulai terkendali. Nah, timbullah masalah baru, yaitu bagaimana yang 1 liter ini banyak ditemukan jadi 750 mm atau 800 mili. Nah, untuk itu sebenarnya awal Maret yang lalu Komisi 6 sudah memanggil Menteri Perdagangan untuk mengingatkan Pak Menteri untuk melakukan berbagai perbaikan. Nah, sebenarnya di akhir Februari, 28 Februari 2025, Kementerian Perdagangan sebenarnya sudah meminta produsen minyak goreng untuk meningkatkan penyaluran pasokan minyak kita sebanyak 2 kali lipat selama hari besar keagamaan nasional bulan Ramadan ini dan menjelang Idul Fitri. Ini sudah diminta, serta distribusi penyaluran minyak kita difokuskan kepada pengecer di pasar rakyat seluruh Indonesia. Nah, ini sudah dilakukan. Bahkan Kementerian Perdagangan pun melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga dengan Satgas Pangan Polri, lalu dengan 38 pemerintah provinsi yang memindangi perdagangan dan 4 balai pengawasan tertib niaga secara simultan juga sudah melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran distribusi
ketersediaan dan kesesuaian HET minyak kita. Ini sudah dilakukan ya. Kementerian Perdagangan sudah bersurat melalui surat berapa ini? Tanggal 28 Februari ini. Nah, tapi memang faktanya ini masih ditemukan. Untuk itu kami di Komisi 6 mengimbau kepada Menteri Perdagangan untuk kalau masih menemukan produsen yang masih bandel ya, lalu repacker yang masih bandel, itu dicabut aja izin usahanya. Jadi proses secara hukum oleh aparat hukum ya, proses Bang Andre, ini secara kan hukum faktanya oleh masih aparat ditemukan ya, Bang Andre, tidak di satu wilayah nih Bang Andre, ada di banyak wilayah ya, di Jawa Barat aja beberapa wilayah, kemudian Cilegon, di Jawa begitu ya. Tengah, begitu di Sampang. Nah ini banyak Bahkan sekali, di kenapa Jakarta pun bisa terjadi. banyak yang berani dan nekat ini Bang Andre? Apa sebenarnya Ya, akar makanya- permasalahannya di industri minyak Ya. goreng ini? Ya ini kan masalahnya mungkin soal cari untung. Jadi memang kalau pertama mungkin soal pengawasan dan menegakkan hukum. Makanya kami mengimbau pertama kepada Kementerian Perdagangan bagi yang terlibat cabut izinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dorong oleh Kementerian Perdagangan kepada APH untuk segera diproses secara hukum. Apalagi sesuai pernyataan Wamentan, Saudara Sudaryono, bahwa Presiden Prabowo minta hal ini ditindak, ya, jangan ada pandang bulu. Dan alhamdulillah kita lihat Barreskrim kan sudah bekerja bahwa berbagai pelaku sudah ditangkap. Yang kedua yang akan kita lakukan, kami hari Selasa besok akan memanggil ID Food, salah satu BUMN yang memang ditugaskan untuk salah satu menjadi distributor minyak kita. Nah, kita ingin memastikan ya, dengan kondisi ini kami di Komisi 6 selain mengawasi di Kementerian Perdagangan, kami memanggil BUMN ID Food hari Selasa rencananya untuk memastikan bagaimana ID Food bisa membanjiri pasar dan memastikan bahwa kuantitasnya tidak berubah. Yang 1 liter tetap 1 liter. Itu hari Selasa. Lalu hari Rabu pagi di sidang terakhir kami, rapat terakhir kami kembali akan memanggil Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga untuk memastikan bagaimana koordinasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, koordinasinya dengan Satgas Pangan Polri serta 38 pemerintah provinsi yang ada di seluruh Indonesia, sehingga bagaimana ke depan menjelang Lebaran ini tidak lagi ada kejadian-kejadian ini yang kita lakukan di Komisi 6 dari akhir Februari, awal Maret, dan nanti Selasa, Rabu minggu depan. Seperti itu. Baik Bang Andre, tadi juga kita sudah menggarisbawahi bahwa sebenarnya fungsi pengawasan sudah dilakukan, tapi kalau dari sudut pandang Mas Taud sendiri melihatnya seperti apa? Kok bisa ada peluang untuk para pelaku begitu ya mengakali, mencari keuntungan semata begitu? Apa yang sebenarnya kemudian cacat dari mekanisme ini? Ya, yang pertama kita tahu ya bahwa minyak goreng dulu itu ada 3 klaster ya. Minyak goreng premium, murah, sama yang minyak goreng curah ya. Ketika minyak goreng curah dihapuskan, ya otomatis mereka beralih yang minyak goreng murah begitu ya. Kita sebut sebagai minyak kita begitu ya. Problemnya adalah karena produsen harus memproduksi 2 kelas tadi dan ada perpindahan permintaan dari masyarakat yang dari premium yang harganya mungkin 25 sampai 35 ribu turun yang ke bawah, permintaannya tinggi. Nah, margin atau keuntungan daripada minyak goreng yang premium lama-lama kan semakin berkurang karena masyarakat pindah ke yang minyak goreng minyak kita ini yang paling murah begitu. Sehingga karena marginnya tipis ya dan lama-kelamaan ini tidak menguntungkan bagi para distributor dan sebagainya karena rantainya ini cukup panjang ya 3 atau 4, otomatis ya mereka mencari jalan bagaimana tetap memiliki keuntungan yang sama dibandingkan ketika menjual minyak goreng yang premium tadi, yang harga tadi. Lumayan kan jaraknya jauh, 25-30 ke rata-rata kemarin sekitar 17.000 begitu. Nah ini yang kemudian membuat para pelaku ini mencari celah di situ. Yang kedua adalah memang
kebutuhan masyarakat tinggi begitu ya. Karena tadi daya beli lagi lesu dan sebagainya, permintaan tinggi, sehingga tidak lagi melihat katakanlah ada perubahan takaran, perubahan dan sebagainya begitu. Yang terakhir kalau saya lihat memang umumnya pemantauan itu dari sisi harga begitu ya, oleh banyak ketika harga meningkat di atas HET misalnya sekarang 15.700, rata-rata 16.700 baru turun ke bawah begitu ya. Nah ini yang kemudian pengecekan terhadap volume seringkali lewat begitu ya. Ini yang saya kira luput ya untuk dilihat pada beberapa titik ya. Dan kalau kita lihat memang pada problem di tingkat pengecer dan sebagainya, mereka tidak aware atau memiliki kesadaran terhadap misalnya volume, takaran, kemudian apakah ini katakanlah standarisasi terhadap kualitas atau kemasan itu menjadi tidak aware gitu karena permintaan tinggi. Tentu saja ini ketika ada perubahan ini yang kemudian juga harga sudah ditetapkan margin tipis ya berusaha cari gimana caranya mencari keuntungan dan masyarakat yang dikorbankan. Jadi bisa dikatakan rantai distribusinya yang terlalu panjang ini yang jadinya tidak efisien. Jadi markup harga bisa terjadi di setiap rantai begitu ya sebelum akhirnya nanti bisa dibeli oleh konsumen ya. Ini menarik sekali kita bahas nanti. Usai jeda berikut ya Mas Tauhid. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda.